Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri. Kita akan melanglang buana lagi. Kita akan ngobrol dengan alumni pesantren di berbagai negara. Dan kali ini kita ke Perancis. Kita akan ketemu dengan Ustadz Muhammad Fakhri Khalid. Ya, alumni Gontor tahun 2016 asal Tangerang, Banten. Antum tahun berapa Ustadz masuk Gontor itu? Ana pas itu capel, dulu kan di Gontor 2 masih capel ya Ustadz ya. Oke. Tahun 2010 saya masuk capel. Terus tahun 2010 masuk capel. Habis itu keterima di Gontor 1. Masuk di Gontor 1. Di Gontor 1. Habis itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 berlalu, alhamdulillah lulus. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Habis itu Gontor 2 kan ada buka KMI ya Ustadz ya. Oh, dibuka jadi KMI ya. Dan KMI, itu saya dipindahkan ke Gontor 2 sebagai perintis lah Ustadz. Insyaallah, ya. Alhamdulillah gitu kan. Kelas berapa di Gontor 2 waktu itu berarti? Jadi di Gontor 2 itu kelas 4 KMI. Nah, kelas gitu, 4 ya? Oh. 4, 5, 6 sampai lulus. 4, 5, 6 ya, sampai lulus. Pengalaman luar biasa saat di Gontor 2. Dari dari awalnya KMI dibuat, dari OPPM-nya dibuat, KMI-nya. Jadi merasakan bagaimana sih kayak pondok baru tuh kayak gimana gitu. Oh gini. Seru saat alhamdulillah di Gontor 2. Jadi pondok di Gontor 2 pengurus OPPM bagian apa? Dulu saya pindah-pindah saat alhamdulillah dapat kesempatan banyak banget gitu. Jadi pas kelas 5 itu saya di koordinator Ustadz. Oke. Bendahara tuh kan. Bendahara. Nah, terus pas awal terus pengurus awal tuh ya PBS. Nah, panitia bulan itu Sawal. Jadi sel-I. Apa itu? Sel-I jadi kayak penggerak bahasa. Penggerak bahasa ya. Central Language Improvement ya. Penggerak bahasa. Nah, terus ini Ustadz. Nah, di Gontor 2 kan dulu baru KMI ini Ustadz ya. Jadi pas itu dibuka dapur keluarga Ustadz. Nah, saya jadi pengurus dapur keluarga. Ustadz Agus. Gitu. Ustadz Zaini Hasan. Ustadz Zaini ya? Beliau. Oke. Iya, saya di sana pertama kali ada Kopda Ustadz di Gontor 2. Kopda yang ngomongnya Ustadz ya kan. Operasi dapur keluarga. Nah, habis itu udah 2 bulan kalau nggak salah Ustadz ya. Itu dipindah lagi Ustadz. 2 bulan pindah lagi? Dipindah lagi Ustadz. Udah enak Ustadz di sana kan dapur keluarga enak. Dapur, udah kayak keluarga. Sama Ustadz Zaini Hasan, sama sama istrinya udah dianggap keluarga sendiri kan. Enak dapat pengalaman. Habis itu dipindah lagi Ustadz di bagian bendahara pusat gitu, PPM. Bendahara PPM. Udah sampai saya lulus bendahara pusat terus sampai akhir. Sampai akhir bendahara ya. Iya gitu. Jadi banyak banget pengalaman yang saya dapatkan berorganisasi gitu. Alhamdulillah lah gitu. Alhamdulillah ya. Habis lulus tahun berapa lulus? Alhamdulillah lulus 2016 Ustaz. 2016 ya. Selesai dari Gontor 2016. Lalu melanjutkan ngabdi di mana? Jadi alhamdulillah saya mendapat kesempatan mengabdi di Unida Ustadz. Unida ya, mahasiswa murni berarti. Mahasiswa murni. Fakultas apa? Aku fakultas syariah. Ngambil prodi ya syariah, ngambil prodi perbandingan mazhab dan hukum. Oke. Serius nggak tuh kuliah setahun itu di sana? Serius ya? Tahun berarti. Gitu ya. Ini benar-benaran. Apa yang dirasain kuliah di Unida setahun itu? Saya di Unida benar-benar tahu sih bagaimana dunia perkuliahan itu bagaimana gitu kan. Jadi di Unida tuh kayak
bukan cuma belajar di kuliah doang gitu kan, tapi ada organisasi kayak kebetulan saya mengajar TPA juga gitu Ustadz. Oh, Mengajar TPA oke. di sekitar kampung, di sekitar Unida tuh kan. Jadi kayak benar hidup aja sih, jadi kuliah terus sama masyarakat itu kan, turun-turun ke masyarakat, ketemu kepala desa, ketemu Pak Oh, RT gitu, oke. kayak gitu. Jadi kita ngadain acara. Alhamdulillah Sat, bener berkesan lah Sat. Saya di Unida tuh bener berkesan banget lah gitu. Oke. Selesai Unida setahun, terus melanjutkan kemana? Saya itu sebelum saya ke Prancis itu Ustadz, saya itu ke sekolah bahasa Prancis dulu Ustadz Oh, sekolah. di ya sekolah bahasa Prancis. Nah itu sekolah bahasa Prancis di Jakarta, di Tamrin, di IFI, Institut Français d'Indonésie, di Tamrin Ustadz. Oh, sekolah bahasa Prancis selama berapa lama? Saya itu ambil level yang super intensif, itu sekitar 7 bulan Ustadz, dari level yang dari awal nggak bisa ngomong sampai yang bisa ngomong gitu. 7 bulan bisa itu? 7 bulan Ustadz, dari pagi Ustadz, dari jam 8 sampai jam 3. Oh, setiap hari? Dari jam 8, iya, Senin sampai Jumat. Oh, serius ya belajarnya ya? 7 bulan Ustadz langsung, 14. Oh, Jam yang 8 ngajar sampai- orang-orang Prancis itu? enggak Ustadz, orang Indonesia gitu. Oh, ada juga tapi orang Prancisnya? Ada orang Prancisnya, Ada orang tapi Prancisnya ya? yang ngajar kebanyakan orang Indonesia gitu Ustadz. Udah expert banget sih Ustadz. Udah Gurunya udah hebat dari gitu ya? Prancis. 7 bulan bayar berapa itu? Waktu itu? Kalau nggak salah itu dulu sekitar 20 Ustadz. 20 juta ya? 20. 20 Ya juta. itu dari level 7 bulan gitu, dari 8 sampai jam 3. Bukunya bagus, lengkap. Oh, Terus itu ada udah ini, termasuk Ustadz. buku-buku? Buku termasuk itu, buku sama ini, sama ujian ya Ustadz ya, ujian kalau nggak salah. Oh, ujiannya ya? Ujian ada IELTS, itu namanya DELF. Itu Diplôme Études Langue Français gitu. Oh, DELF. itu kayak TOEFL-nya Prancis lah ya? Iya, kayak IELTS, TOEFL-nya. Itu TOEFL-nya Prancis gitu ya? Oh. Tapi enaknya seumur hidup Ustadz. Kalau IELTS kan 2 tahun itu. Ya. Kalau Prancis seumur hidup. Oh, nilai itu sekali terus gitu ya? Bisa Iya. digunakan? Seumur hidup. Nah gitu, jadi oke lah. Murah lah termasuk itu Ustadz. Ya, betul. Terus habis itu belajar setahun? Habis itu kita anggap aja kita setahun lah ya Ustadz ya. Anggap Ya, aja ya. setahun. Setahun lah. Terus habis itu saya daftar Ustadz, daftar kuliah. Nah kebetulan saat IFI itu kan, tempat saya sekolah bahasa Prancis itu punyanya Prancis. Nah, Oke. habis di bawah kursus itu ada kampus France, kampus Prancis, kampus French. Jadi itu tempat di mana kita mau apply sekolah di situ Ustaz. Oh, kayak agen Jadi untuk langsung kuliah-kuliah lah ya, agen perkuliahan Iya, ya. iya, tapi itu resmi punya Prancis gitu, Ustaz. Resmi punya pemerintahan lah gitu. Jadi Oke. kita habis sekolah di situ langsung dibawa ke bawah gitu Ustaz. Ya. Dijelasin lengkap dari A sampai Z, biaya hidup, segala-galanya saat ya. Semuanya dikasih saran, kuliah ini kayak gini, nanti kota di Lyon kayak gini, kota di Paris mahal, di sini lebih murah. Semuanya dijelasin dengan sangat detail. Oh, oke. Terus antum Nah, daftar. habis itu daftar lah. Nah, ujiannya interview Ustaz, interview. Pakai bahasa Prancis. Tuh, kita daftar, kita harus punya sertifikat bahasa Ustaz. Ya. Sertifikat bahasa, terus ijazah gontor kita yang telah diterjemahkan, nilai Dalam bahasa Prancis. Prancis. Oh. Ya, kita translate. Tuh, kita terjemahin. Pertama tadi sertifikat bahasa Prancis. Ya. Habis itu ijazah yang telah diterjemahkan. Terus transkrip nilai yang telah diterjemahkan. Habis itu kayak paspor, kayak ya gitu-gitu, KTP, KK, yang seperti itu. Okay. Sama yang paling penting itu surat motivasi. Nah, itu dia. Surat motivasi bikin sendiri? Bikin sendiri Ustadz, gitu. Surat motivasi. Pakai bahasa Prancis, gitu. Oh, oke. Harus daftar Habis kemana itu, dong? Nah, di situ saat di kampus France.
di Terus kampusnya universitas tadi. apa? Nah, kita berhak milih tiga kampus ya, 3 universitas. Saya pertama milih Lyon, Paris, Toulouse, sama Lyon gitu. Tapi yang keterima Lyon, Ustadz. Oh, oke. Wawancaranya di mana? Di situ sama bule, sama orang bule. Oh, di Jakarta itu ya? Nah, Wawancara di situ, tempat, sama terus bule. dikirim ke sana, diterimanya yang mana Iya. gitu ya? Di Lyon gitu. Oh, di Keterima Lyon. di Lyon, Ustadz. Nah, wawancara kan tegang gitu, gimana nih? Soalnya direkam gitu, Ustadz. Oh, direkam, terus dikirim dikasih ya? ke kampus, dikirim ke kampus sana gitu. Oh, nanti dia yang menentukan ya, diterima apa tidaknya. Bukan. Ya. Enggak. Apa wawancaranya? Tentang apa? Wawancaranya kayak dasar-dasar aja sih. Kenapa milih Prancis kayak gitu. Kenapa milih Prancis? Terus kenapa milih fakultas ini? Ya. Terus ditanya seputar CV kita, Ustaz. Oh ya, CV lupa. CV, Ustaz. Ditanya seputar CV kita. Terus nanti kenapa kamu milih kota ini gitu? Okay. Kenapa dari kota ini? Terus ditanya seputar tentang kuliah itu, Ustaz. Misalnya saya ngambil hubungan internasional, Ustaz. Nah, terus ditanya hubungan seputar internasional ya. Nah, ininya ya. Gitu. Nah, itu sekitar secara general aja gitu, Ustaz. Jelasin udah. Mulai kapan antum itu? Saat gimana? Mulai kapan pengen ke Prancis itu? Nah, saya ingat perkataan almarhum Ustadz Diyatul Maskon. Ya. Almarhum Ustadz Diyatul Maskon. Dia bilang kayak gini. Kalau misalnya mimpinya tidak besar, berarti bukan orang gontor, Ustadz. Beliau ngomong seperti itu. Nah, habis itu beliau bisa bahasa banyak banget, bisa bahasa India, bisa bahasa Rusia, bisa banyak bahasa kan Ustadz Diyatul Maskon. Wah, jadi saya kayak, aduh, coba saya mau ke Eropa, kan jarang ya Sat ya orang pondok ke Eropa, Sat ya. Betul. Cobalah ke Eropa lah gitu. Coba. Emang dari dulu mau ke Eropa sih, Sat. Gitu. Sejak kelas berapa? Gitu, pengen ke Eropa? Dari kelas 1, Sat. Oh, kelas 1. Apa kelas itu? 1, dari mana tumbuhnya itu, keinginan itu? Itu ya. Nah, itu saya ingat perkataan tadi, itu Ustadz Diyatul Maskon, saya ketemu di Unida gitu. Tapi pas saya di kelas 1 itu, kan alhamdulillah keluarga saya semuanya digontor, Ustadz. Dari abang saya yang kedua, yang ketiga itu saya terakhir ketiga, itu semuanya digontor, Ustadz. Oke. Nah, jadi emang dari dulu kakak itu mimpinya emang mau ke Mesir, mau ke Madinah, mimpi aja dulu, Ustadz gitu kan. Oke. Mimpi aja dulu. Kan itu belakangan gitu kan. Nah, kan ya alhamdulillah kakak saya tetap di Indonesia, yang kedua itu di Istanbul, di Turki, yang ketiga saya di Prancis gitu. Jadi ya kayak dari abang saya saat mimpinya udah besar dulu, saya harus melebihi abang saya nih gitu. Kok milih Prancis kenapa? Nah, kan ada Inggris, jadi, Eropa itu ya. Ya betul, Ustaz. Ini seru juga, Ustaz. Misalnya kenapa bisa Prancis ya. Jadi awalnya itu saya mau ke Jerman, Ustaz. Oh, malah Jerman ya? Oke. Iya, Ustaz. Ke Jerman. Tapi saya kan ikut agen gitu, Ustaz ya. Jadi kata agennya ya? ijazah gontor itu belum keterima, Ustaz. Kata beliau. Jerman. Tapi teman saya bisa, Ustaz. Seangkatan sama saya. Yang gontor putri gitu, Ustaz. Dia di Jerman, Ustaz, bisa. Masalahnya berarti agen itu tidak punya link ke Jerman, makanya dia nyaranin ke Prancis. Itu kan agen perjalanan ya, Ustaz ya, agen kayak bayar mahal begitu, Ustaz. Ya. Kalau yang di Prancis ini, kalau yang di Prancis itu emang punya resmi, punya pemerintahan Prancis, jadi nggak ada biaya pungut apapun gitu, Ustaz. Hanya biaya untuk kuliah saja. Jadi sekolah bahasa sama kuliah gitu, Ustaz. Iya. Oke, terus kenapa milih HI? Jadi saya tuh sangat tertarik banget ya, Ustaz ya, sama hubungan internasional. Bagaimana sih politik itu antara negara sama negara. Terus saya bukan hanya belajar HI, tapi
sejarah dan hubungan internasional gitu kan. Oke. Jadi saya Sejarah dan hubungan internasional ya. Nah, jadi Emang cita-cita antum, cita-citanya apa sih? Jadi apa? aku pertama mau jadi penulis kayak antum, Ustadz. Oh, penulis. Alhamdulillah. Terus ngapain jauh-jauh ke Prancis kalau jadi penulis? Terus? Biar bisa wawasan data. Tapi alhamdulillah juga saya udah nulis buku juga, Ustadz. Udah nulis 3 buku, alhamdulillah. Wih, dahsyat. Alhamdulillah. Terus? Alhamdulillah, saya mau ikutin jejak antum. Terus kedua, saya mau jadi profesor di Eropa gitu, Ustadz. Profesor bidang riset hubungan internasional, tapi lebih ke sejarah sih, Ustaz. Oh, sejarah dan hubungan internasional. Oh, jadi pengen di akademisi ya? Iya, betul. Dosen berarti ya kalau profesor itu. Dosen, profesor di Eropa. Insya Allah. Pengennya ngajar di Eropa berarti ya? Ya, Hat. Oh. Habis itu balik, kan? Itu kembali ke Indonesia. Oh, setelah ngajar di Eropa, habis itu balik ke Indonesia. Tapi setelah jadi profesor dulu. Ya. Oke, ya. Nah, berarti antum masuk universitas apa namanya sekarang? Université de Lyon. De Lyon. Lyon ya. Kota Lyon. Itu ya? Kota samping Jenewa. Oh, Jenewa sampingnya. Dari Paris berapa jauh? Dari Paris itu kalau naik kereta api itu 2 jam Ustaz. 2 jam ya. Kalau naik bis 6 jam. Tapi jaraknya Ustadz itu dari Jakarta ke Semarang gitu. Naik kereta cuma 2 jam. Jakarta Semarang ya, 400 kilo lah ya. Semester berapa sekarang berarti? Alhamdulillah saya udah tinggal 2 ujian lagi lulus, Ustadz. Oh, semester berapa itu berarti itu? Semester akhir kan di Prancis itu cuma 3 tahun, Ustadz. Oh, 3 tahun S1 itu? Ya, Prancis cuma 3 tahun, tapi full dari jam 8 sampai jam 4 terus. Tiap hari? Kuliahnya dipadet banget gitu. Oh, tiap hari jam 8 sampai jam 4? Oh, kalau ada jadwalnya sih kayak tergantung fakultasnya sih Ustadz ya, tapi padet gitu Ustadz. Kebanyakan 3 padet. tahun. 3 tahun. Namanya apa? SKS gitu ya? SKS per mata kuliah atau gimana? Ya. Mirip kayak kita. Di sana namanya ETC. European Trade Credit gitu. Mungkin kreditnya Eropa. Kredit ya, betul ya, sama-sama kredit. Eropa, SKS kayak kita gitu kan. Sistem ketat kredit. nggak? Absennya ketat nggak? Oh iya, betul. Itu kalau nggak 3 kali, itu jadi kita tuh punya jatah lah Sat ya. Maksudnya punya jatah bolos. 3 kali absen Sat. 3 kali absen dari berapa kali pertemuan? Dari 12 kali pertemuan ya. Itu maksudnya semua pelajaran Ustaz 3. Maksudnya semua tuh kita cuma diizinin 3 gitu. Jadi kan 3 aja gitu loh absennya. Jadi maksudnya bukan setiap pelajaran dapat 3. Tapi semua pelajaran. Satu semester cuma boleh 3 kali bolos. 3 kali absen. Ya itu. Absen ya. 3 kali bolos. Iya, aduh, tewas deh. Lah terus kalau yang lebih dari 3 kali apa nggak lulus? Oh gitu. Kalau itu nggak bisa ikut ujian dah gitu ya, Sat. Oh, nggak bisa ikut ujian ya? Nggak bisa tugas gitu? Langsung di backlist. Oh, ya berarti dianggap nggak lulus kalau nggak bisa ikut ujian dong. Iya. Ulangi gitu? Iya, maksudnya ulangi. Di sana tuh ulangi gitu. Kalau nggak tahu, kalau di Indonesia kan kita masih misalnya gagal pelajaran 1 nih Sat ya. Pelajaran 1 kita bisa ulang di semester ke depan ya. Di tahun ke depan Sat ya. Di sana enggak Sat. Ya udah ulang aja. Satu paket mata kuliah semester setahun itu. Oh, ya, itu harus ulang semua. Ulang semua parah. Wah, jadi serius ya belajarnya dong ya? Serius. Harus. Wah, kalau tidak, tidak bisa lulus. Tidak bisa lulus ya. Lah antum biaya sendiri atau beasiswa ini? Gini, saya punya pas itu pertama perginya itu biaya sendiri Ustadz. Pertama pergi sekolah bahasa
dan teman-temannya Dua itu bahasa 20 juta. Terus biaya masuknya berapa waktu itu kuliah itu? Itu saya daftar kampus itu kalau nggak salah 2,6 juta. 2,6 Daftar juta. kampus. Daftar kampusnya. 2,6 juta. Habis itu biaya kampusnya itu setahun itu 5 juta Ustaz. Setahun 5 juta? Iya, setahun 5 juta. Oh, kok murah kampusnya. ya? Iya, murah banget ya. Terus semuanya dapat gitu. Kalau nggak punya laptop, dikasih laptop gitu. Pinjemin. Dikasih pinjemin laptop gitu. Sama setahun gitu. Terus buku-buku juga enak, fotokopi gratis. Seperti itu setiap tahun gitu. Jadi 3 tahun itu 5 juta per tahun? Iya, per tahun. Berarti 3 tahun 15 gitu. 15 juta. Oh, itu biaya kuliah. 3 tahun. Biaya hidup? Ya, betul. Biaya hidup itu kalau di kota saya Ustadz ya, yaitu ngekos itu 500 euro lah, sekitar 8 juta kalau nggak salah Ustadz. Tapi kita bisa kerja, Ustadz. Saya kerja Ustadz. 8 juta selama sebulan. Sebulan ini 8 juta. Itu ya, biaya makan atau sudah makan sama kos makan, atau rumah, transportasi. Oh, itu sekitar 8 juta sebulan. Bulan itu sekitar 8 juta. 8 juta. Tapi kita boleh kerja, Ustadz. Oh, saya boleh? kerja, Ustadz. Saya kerja ngapain? Ya. Saya kerja nyapu di sekolah, Ustadz. Di sekolahan? Iya, nyapu. Habis selesai kuliah jam 8 sampai jam 4. Kerja jam 5 sore, Ustadz. Jam 5 sampai jam 8 malam. 3 jam sehari? Iya. 8 jam. Habis itu pulang ke rumah, habis itu belajar lagi. 3 jam sehari. Itu dapat berapa uangnya sebulan itu? Wah, itu 1 jam itu rata-rata gaji Prancis itu 10 euro. 10 euro. Berarti kalau... Jadi saya kerja itu saat hari 3 jam berarti sekitar satu bulan tuh 60 jam, Ustaz. Itu berapa jadinya? Sekitar 600 euro, sekitar 10-11 gitu. Oh, lebih dong? Iya. Oh, lebih dong ya? Oh iya, Dad. Oh, bisa ini ya, dapat lebihan itu ya? Betul, Ustaz. Bisa jalan-jalan, Ustaz. Masih bisa lah gitu. Masih bisa nabung ya? Oh, dari hasil bekerja itu masih bisa ya? Wah, bisa nabung. Macam-macam ya. Lumayan lah ya. Iya. Alhamdulillah ya Ustaz ya. Oh, bagus juga itu. Tapi legal itu maksudnya ya, kerja itu? Legal, kita emang dikasih kerja gitu, legal. Mas. Nah, habis itu Ustaz 2 tahun itu saya kerja gitu Ustaz ya, kerja kuliah. Ya. Tahun terakhir alhamdulillah saya dapat beasiswa Ustaz. Dari? Saya dapat beasiswa dari pemerintah Prancis. Pemerintah ya? Nah, ya, pemerintah Prancis. Itu saya dapat pertukaran pelajar, Ustaz. Saya dapat pertukaran pelajar. Saya pertukaran pelajar ke Lebanon. Oh, terus ke sana? Ke sana kemarin Ustaz nih, saya baru pulang dari Lebanon nih Ustaz. Nah, gitu. Berapa lama pertukaran pelajar itu? Setahun Ustaz. Oh, setahun? 2 semester. Ya, 2 semester. Lah itu nggak kuliah dong? Nggak kuliah dong hitungnya? Kuliah Ustaz. Jarak jauh gitu? Dihitung kuliah. Ya, kuliah pertukaran pelajar gitu. Jadi 2 tahun di Prancis, setahun lagi di Lebanon gitu Ustaz. Kuliah di mana kalau di Lebanon tuh? Universitas juga? Lebanon tuh Saint Joseph Ustaz. Universitas Saint Joseph. Oh, bukannya perang di sana? Oh itu seru kalau kita bahas lagi makin panjang gitu. Wah seru Ustaz. Masih ada perang di sana? Konflik antar sekte gitu Ustaz. Masih pas kemarin saya itu pas saya bulan November itu ada konflik gitu Ustaz, tengah kota gitu. Bawa senjata. Aku keluar kampus nih, kan kampusnya ditutup. Aku dari kampus Ustaz gitu. Keluar kampus ada jalan tank, Panzer. Oh gitu? Mobil tentara keluar. Pengalaman hidup. Wah, luar biasa ya. Lanjut. Gitu. Ini kan tahun ini selesai. Terus rencananya apa?
Insya Allah nih Ustaz, saya sudah dapat lampu hijau dari profesor saya untuk melanjutkan di Prancis Ustaz, S2. S2 langsung ya di Prancis ya? Dua langsung ngambil sejarah Ustaz. Oh sejarah, oh memang senangnya sejarah ya? Iya, sejarah. Oke, sejarah. S2 mahal nggak di sana? Kalau S2 itu sekitar 270 sama ini. Mungkin sekitar sekitar 7 juta lah setahun gitu. 7 juta setahun ya? Berarti Setahun. memang yang lebih mahal biaya hidupnya ya? Biaya hidupnya Ustaz. Oh, biaya Paling mahal. hidupnya ya. Oh, yang penting kalau kita mau kerja bisa lah ya? Ya, kita harus seimbangin Ustaz. Kan di Gontor dia diajarin disiplin Ustaz. Bagaimana belajar, bagaimana kerja, bagaimana itu. Jadi udah bisa lah, insya Allah anak Gontor. Ya. Oh, jadi S2. S2 berapa tahun Ya. di situ? 2 tahun Ustaz. 2 tahun. Oh, karena mau Ya, jadi profesor berarti S2, S3 sekalian kayaknya ya? Lanjut Ustaz. Lanjut ya. Wah, ini dia. Luar biasa ini ya. S2, S3 lanjut terus kemudian ngajar di sana ya. Tuh Ustaz, insya Allah. Kayaknya Minta doanya, Ustaz. punya istri orang Prancis ya? Oh, tidak tahu Ustaz. Oh, tidak tahu ya? Tapi ibuku bilang jangan, nanti ibu nggak paham bahasanya. Antum orang Betawi apa orang bukan? Orang Sunda sih Ustaz, tapi kecampur Betawi ya. Oh, Sunda Ayah sih campur Sumatera. Betawi ya. Ini luar biasa nih, pengen kuliah S2, S3 terus jadi profesor ngajar di Prancis. Dahsyat ini, mudah-mudahan tercapai lah cita-cita antum ya. Amin. Kalau ada alumni pesantren, khususnya alumni Gontor yang pengen keluar negeri, apa yang harus mereka siapkan, Ustaz? Pertama Ustaz, Pengalaman antum. pertama harus siapkan mental dulu Ustaz, itu paling penting gitu. Niatnya luruskan, Ustaz. Betul. Luruskan niat gitu. Ustaz. Betul, jadi ke kalimat pertama di Gontor tuh, ke Gontor apa yang kau cari tuh kayak betul banget Ustaz, niatnya gitu. Pertama niat, mentalnya harus kuat Ustaz. Habis itu baru udah syarat-syarat yang saya sebutkan itu Ustaz. Tapi yang pertama tuh niat dan mental Ustaz. Itu pertama niat dan mental. Insya Allah kalau niatnya udah lurus, semua jalan tuh bisa Ustaz. Semua ini bisa gitu. Karena banyak kejadian mahasiswa di sana kalau sudah dapat kerja Ustaz, wah tergiur dengan uang besar, lupa dengan niat awalnya Ustaz. Lupa kuliah jadinya lupa. Ya. Iya Ustaz, kerja udah dapat duit banyak Ustaz. Itu saya cuma dapat 3 jam aja Ustaz. Dapat 11 3 jam, apalagi full time. Oke. Oh, banyak ya kerjaan-kerjaan gitu di sana ya? Banyak Ustaz, banyak banget mahasiswa tuh kerja 7 jam sehari, lupa kuliah. Jadi tadi Ustaz, niat dan mental tuh harus niat yang lurus, insya Allah ya. Semuanya yang semesta membantu kita Ustaz, insya Allah. Oke, ya. Jadi ada orang Gontor selain antum di sana? Banyak Ustaz, alhamdulillah ini ada namanya Sofi Koryana. Itu alumni 2010 Ustaz. Dia S1, S2 di Sorbonne. Iya, S1, S2 di Sorbonne Ustaz. Oh, luar biasa. Beliau. Tapi udah lulus Ustaz. Udah lulus? Udah lulus beliau. Udah lulus. Udah pulang Indonesia? Udah pulang dari 18, 19 itu kemarin. Udah lulus alhamdulillah. Terus ada Zaki Alwi Ustaz, alumni 2017. Dia ada di Sorbonne Ustaz. Dia ada di Sorbonne. Nah, itu ada Ulfa Mantingan, satu Ulfa. Dia di Paris juga Ustaz, di Paris. Dan terakhir ada Abi Sarwan. Itu di alumni tahun 2016 kayak saya, itu di Strasbourg dekat Jerman. Nah, dia ngambil IT Ustaz. IT? Iya, keren loh, hebat. Orang Gontor bisa kemana aja. Nggak ada yang ngambil agama di situ ya? Nggak ada Ustaz. Nggak ada ya? Saat terakhir coba saya pengen dengar nih, teman-teman pengen dengar juga nih nasihat antum terakhir itu dalam bahasa Prancis. Silakan. Ce qui est important pour nous, c'est pour étudier en France ou partout en Europe. Ce qui est important, il faut que pour vous préparer, la première chose, c'est l'intention.
Le deuxième, c'est la mentalité. Ça, le chose important pour nous et pour moi aussi. Donc, voilà, ça, ce qui est important. Donc, merci pour tout. Voilà. Ok, c'est bon. Ok, Pak. Luar biasa. Asa bimana ya ta'alam hakikotan. Hakikotan talum dari Ustaz. Siko. Baik, Ustaz, terima kasih banyak ya. Saya doakan deh, kita sama-sama doakan teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan ini dilancarkan ya kuliahnya, S1, nanti terus S2, S3, ngajar di sana jadi profesor. Amin. Ya. Kita doanya Ustaz. Ya. Terima kasih banyak Ustaz. Semoga bisa bermanfaat Ustaz untuk kita semua. Tunggu saya di Prancis ya. Oh siap Ustaz, nanti insya Allah kalau misalnya saya ke Bekasi bisa main lah Ustaz, nanti saya kabarkan Ustaz. Ya, syukran. Terima kasih banyak, sampai ketemu di lain kesempatan. Barakallahu fikum. Ya, amin. Rekan-rekan sekalian, ini obrolan saya yang saya kira dengan orang yang luar biasa ini, berani, saya kira menentang arus lah ya. Kalau teman-teman alumni pesantren itu banyak yang ke Mesir, ke Madinah, ini ke Perancis. Dan saya kira menarik ini ya. Peluang menarik, nggak punya duit, nggak usah takut, karena di sana bisa kerja ya. Lebih lagi. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan bermanfaat, ketemu lagi di video-video selanjutnya. Rekan-rekan sekalian, kalau ada orang yang ingin Anda rekomendasikan saya wawancarai, untuk di YouTube channel kita yang sama-sama kita cintai, silakan ya di kolom komentar biar nanti kita wawancarai dan kemudian kita tampilkan di YouTube kita sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.